Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alfilia Kulewati dengan NIM 192231048 dari divisi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari literatur review mengenai half life law. Berikut merupakan identitas jurnal yang saya lakukan review untuk judul artikelnya yaitu Reduksi Gender Bias in Household Consumption Data Implication for Food Fortification Policy untuk jurnal yaitu Food Policy tahun terbit 2022 volume 110 halaman 116 dan penulisnya Helen Harris Fry dan teman-teman. Selanjutnya yaitu pengertian. HCES atau Household Consumption and Expenditure Survey merupakan metode pengumpulan data pada tingkat rumah tangga yang mencatat total jumlah makanan yang digunakan selama 7 hari. Untuk 24-hour food, ya dari recall adalah metode yang mengumpulkan data konsumsi secara detail dari setiap anggota rumah tangga dalam 24 jam terakhir, sehingga lebih akurat menggambarkan semua individu. Sedangkan metode HCIS lokal yaitu teknik koreksi yang menggabungkan sebagian data 24-hour recall dengan HCIS untuk memperbaiki bias pengukuran dan menghasilkan estimasi konsumsi yang lebih akurat. Untuk tujuannya, pertama menilai perbedaan hasil estimasi konsumsi antara HCIS dan 24-hour recall, mengidentifikasi sumber bias dalam data konsumsi rumah tangga, mengetahui apakah HCIS dapat digunakan untuk analisis konsumsi individu, menilai efektivitas fortifikasi pangan berdasarkan pola konsumsi, serta mengembangkan metode koreksi atau HCIS lokal untuk meningkatkan akurasi estimasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian yaitu kuantitatif analitik komparatif. Untuk sampelnya 5.604 rumah tangga pedesaan Bangladesh, 23.121 anggota dengan 56% perempuan, serta data dari Bangladesh Integrated Household Survey tahun 2018 hingga 2019. Untuk instrumennya terdiri kuesioner HCES untuk konsumsi dan pengeluaran rumah tangga selama 7 hari, lalu formulir 20 hours recall konsumsi individu, 1 hari dengan penimbangan, dan tabel adult male equivalent untuk konversi konsumsi individu. Untuk analisis datanya, yang pertama membandingkan data konsumsi 5 jenis makanan yang biasa difortifikasi yaitu beras, tepung gandum, minyak, gula, dan garam, serta menghitung tingkat keperbedaan atau bias dan melihat kesesuaian hasil antara dua metode yaitu HCS dan 24-hour recall menggunakan analisis blend Altman plot dan uji Cohen-Kappa. Selanjutnya itu hasil penelitian. HCIS cenderung melebihkan estimasi konsumsi rumah tangga tetapi mengurangi estimasi porsi perempuan. Bias besar berasal dari kesalahan pengukuran kontes makanan bukan dari kesalahan asumsi distribusi dalam rumah tangga atau adult meal equivalent. Perbedaan antara kedua metode lebih kecil untuk makanan pokok atau beras dibandingkan dengan pangan episodik, seperti tepung atau gula. Baik HCIS maupun 24 Hour Recall menyimpulkan bahwa beras, minyak, dan garam merupakan kandidat terbaik untuk verifikasi, sementara gula dan tepung kurang efektif. Serta metode HCIS lokal yang memanfaatkan data lokal 24 Hour Recall terhadap 100% rumah tangga mampu mengurangi bias hingga hampir nol pada pangan yang dikonsumsi secara rutin. Selanjutnya yaitu validitas. Berdasarkan studi dari Harris Frey et al. Tahun 2022, metode 24 hour recall dianggap lebih valid karena memberikan gambaran konsumsi aktual individu berdasarkan data yang dilaporkan langsung, bukan asumsi. Begitu juga dengan studi dari Sandalinas et al. Tahun 2025, di mana metode 24 hour recall memiliki validitas lebih tinggi karena menangkap data jenis dan jumlah makanan yang benar-benar dikonsumsi, termasuk konsumsi di luar rumah, sehingga lebih akurat dibanding HCIS yang mengandalkan asumsi. Untuk reliabilitasnya sendiri, berdasarkan dari studi Harris et al. Tahun 2022, reliabilitas 24 hour recall bisa tinggi jika dilakukan dengan prosedur standar dan pewawancara terlatih, namun bisa menurun karena faktor subjektivitas responden dan variabilitas harian konsumsi. Sedangkan berdasarkan studi dari Sandalinas et al. Tahun 2025, reliabilitas 24 hour food recall lebih baik karena prosesnya terstruktur dengan probing, verifikasi, dan alat bantu visual, sehingga data yang diperoleh lebih konsisten dan tidak beresiko kehilangan informasi seperti pada metode HCIS 7 hari. Selanjutnya untuk kekurangan. Yang pertama yaitu hanya mencatat konsumsi 1 hari, rentan terhadap kesalahan ingatan responden, memerlukan selanjutnya yang kekurangan. Yang pertama hanya mencatat konsumsi selama 1 hari, lalu rentan terhadap kesalahan ingatan responden, selanjutnya memerlukan pewawancara terlatih,
URT untuk setiap rumah tangga belum tentu sama, serta tidak dapat menggambarkan asupan makanan sehari-hari. Untuk kelebihannya, pertama, menggambarkan konsumsi aktual individu secara akurat, dapat membedakan pola makan antara anggota rumah tangga, mudah dilaksanakan dan tidak membebani responden, serta memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi oleh anggota rumah tangga, serta biaya relatif murah. Untuk selanjutnya cara mengurangi potensi bias yang pertama melatih enumerator dengan baik agar mampu menggali informasi makanan secara detail dan akurat, menggunakan alat bantu visual seperti foto atau food model untuk membantu respon dan mengingat jumlah makanan, melakukan recall lebih dari satu hari agar hasil lebih mewakili pola makan sebenarnya, mewawancarai segera setelah hari konsumsi untuk meminimalkan kesalahan ingatan, serta melakukan cross check data makanan agar informasi dikumpulkan konsisten. Jadi itu kesimpulan metode 24 Hour Food Recall lebih valid dibanding HCES karena mengumpulkan data langsung dari individu dan menangkap konsumsi aktual termasuk makanan di luar rumah. HCES cenderung melebihkan total konsumsi dan meremehkan konsumsi perempuan dengan bias terbesar pada pengukuran kuantitas makanan. Reliabilitas 24 Hour Recall lebih baik karena dilakukan dengan prosedur standar, pewawancara terlatih, probing, dan alat visual. Kedua metode tetap menunjukkan bahwa beras, minyak, dan garam adalah kandang terbaik untuk verifikasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk literatur review ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.